مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ahsanul khaliqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'asallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua dan para pengurus Masjid Mardiyah yang hadir pada malam ini, jamaah Masjid Mardiyah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam hidup kita ingin agar supaya kita berakhir dengan kebaikan. Agama menyebutnya dengan husnul khatimah. Itulah sebabnya kenapa kita penting untuk berlindung kepada Allah dari akhir yang buruk. Akhir yang buruk itu diistilahkan dengan su'ul khatimah, ujung yang buruk, berakhir dengan keburukan. Seorang yang telah melaksanakan proses pembersihan diri, penyucian diri, lalu kemudian berhenti melakukan proses itu, maka dia masuk atau jatuh dalam kategori su'ul khatimah, berujung kepada yang buruk. Sementara husnul khatimah adalah mereka boleh jadi dalam hidupnya pernah melakukan kesalahan-kesalahan, dan itu pasti. Tetapi di ujung hidupnya dia justru menempuh jalan yang kita sebut proses penyucian diri. Semua manusia itu rugi kecuali yang beramal. Semua yang beramal juga rugi kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun berada di ujung bahaya besar, sampai seorang hamba meyakini akhir dari amal-amalnya. Itulah sebabnya Al-Quran mengajari kita dalam kaitannya dengan bagaimana kita berlindung dari akhir yang buruk. Proses pensucian diri itu nanti kita lihat seperti apa yang disebutkan oleh Sayyid Qasim Al-Khairi dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Dia mengatakan bahwa proses Tazkiyatun Nafs itu adalah proses yang tiada henti, tiada ujung, tak terhingga. Kapan seseorang berhenti, maka dia kembali pada posisi terendah. Dan yang ketiga, dalam proses itu seorang hamba hendaknya senantiasa memohon kepada Allah agar supaya tidak dipalingkan hatinya dari petunjuk Allah. Tiga ini kita sebut dengan proses yang harus ditempuh oleh seseorang ketika dia berlindung dari akhir yang buruk. Jamaah sekalian, mari kita lihat Al-Quran dalam kaitannya dengan seperti apa Allah memberikan penegasan dan petunjuk berkaitan dengan orang yang ingin berlindung dari akhir yang buruk. Kita lihat misalnya dalam surah Al-Baqarah 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzina atainahum ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan wa kana minal ghawin. Dan kata Allah, bacakan Muhammad kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat
ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Dia diikuti syaitan. Jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Para mufassir, saya kira Pak Kiai Jamin memahami ini, memberikan penjelasan tentang ayat ini bahwa orang yang dimaksud atau berkaitan dengan ini adalah seorang ulama yang hidup sesama dengan Fir'aun. Dia populer, dia tersohor, tetapi justru dia berhenti melakukan proses pensucian diri itu. Jadi seperti yang kita katakan tadi bahwa setiap orang harus memandang proses pensucian diri itu adalah tak terhingga, tak terbatas. Siapa yang berhenti, maka dia akan kembali pada posisi terendah, sama dengan sebelum dia melakukan pensucian diri itu. Bal'am bin Ba'urah, seperti yang kita baca dalam sejarah, hidup sesama dengan Fir'aun. Dia diberikan posisi yang sangat tinggi karena kecemerlangan pikirannya. Doa-doanya senantiasa diijabah oleh Allah. Namun dia berhenti ketika popularitas itu telah dia miliki. Penguasa pada saat itu meminta agar supaya dia ikut mendoakan Musa dan kaumnya agar dia celaka. Fatalnya Bal'am ikut pada ajakan khalifah pada saat itu, pemimpin pada saat itu, raja pada saat itu. Lalu dalam riwayat diceritakan bahwa keledai yang ditunggangi oleh Bal'am itu tidak mau jalan menuju ke lapangan karena akan diadakan doa bersama di lapangan untuk mendoakan Musa dan kaumnya supaya celaka. Bal'am marah karena dia diiming-iming oleh raja untuk diberikan posisi yang lebih cemerlang. Keledai itu tidak mau jalan, dicambuk oleh Bal'am. Akhirnya keledai itu mati. Itulah sebabnya ahli sejarah itu mengungkapkan bahwa ada dua jenis hewan nanti yang ada di surga. Yang pertama adalah anjing Ashabul Kahfi, dan yang kedua keledai Bal'am bin Ba'urah. Jamaah sekalian yang saya hormati, itu satu contoh bagaimana orang yang berhenti melakukan proses pensucian diri itu. Dia memandang ini yang paling berbahaya dalam pelaksanaan itu. Ketika kita merasa takjub, takjub pada apa yang kita laksanakan sehingga kita merasa kita sudah bersih, kita sudah suci, kita tidak perlu lagi untuk melanjutkan itu, maka dia kembali jatuh pada posisi terendah. Bal'am bin Ba'urah. Begitu juga ketika Allah mengungkap dan kita disuruh memperhatikan. Coba kita perhatikan ayat selanjutnya, Al-A'raf 176. Itu walau syi'na larafna biha walakinnahu aqlada ila al-ard wa ittaba'a hawa. Jadi, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajat dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung pada dunia menuruti hawa nafsunya yang rendah. Ayat ini ditutup dengan kalimat Faksusil kasas la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakan kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Allah menyuruh kita untuk menceritakan kisah-kisah seperti ini. Makanya Quran satu di antaranya suratnya bernama Al-Qasas, kisah-kisah. Justru Allah menyuruh kita ceritakan supaya orang tahu bagaimana kesudahan mereka yang melakukan proses pensucian diri itu, kemudian dia berhenti. Kalau tadi Bapak ambil lagi contoh lain, bagaimana Allah menolak semua amal ibadah yang dilakukan oleh iblis
Iblis beribadah kepada Allah 6.000 tahun. 6.000 tahun yang dimaksud di situ kita tidak tahu apakah dalam hitungan dunia atau hitungan akhirat. 6.000 tahun Iblis beribadah, tetapi dia jatuh hanya karena dia takabur, berujung dengan keburukan. Ini pelajaran untuk kita. Iblis saja yang beribadah 6.000 tahun, luar biasa lamanya, bisa berujung dengan keburukan. Apalagi kita yang ibadah kita sangat sedikit. Jadi contoh-contoh seperti ini Allah berikan supaya kita mengambil pelajaran bahwa ternyata proses pensucian diri itu adalah proses tiada henti, proses tanpa ujung, proses yang tak terhingga. Maka kalau kita sebut nanti prinsip-prinsipnya ada 3. Jadi nanti kita katakan bahwa orang yang paling celaka adalah orang yang hina setelah kemuliaan, kufur setelah ketakwaan, dan yang ketiga orang yang mengakhiri hidupnya dengan melakukan dosa. Dia justru tidak mengakhiri hidupnya dengan kebaikan, yang dia mengakhiri hidupnya dengan keburukan. Itulah sebabnya kenapa kita penting untuk berlindung dari hal-hal yang buruk atau akhir yang buruk. Jamaah sekalian yang saya hormati, karena itu baru 2 contoh yang kita berikan. Balaam bin Ba'ur, iblis, masih lagi ada salah seorang ulama yang hidup sesama dengan Imam Al-Askari, pengikutnya, muridnya, namanya Muhammad bin Ali bin Bilal. Dia begitu terpedaya melihat bagaimana murid-murid gurunya itu memuliakan gurunya. Dia ingin juga punya pengikut yang sama. Dia terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Maka dia berhenti melakukan proses pensucian diri. Maka Muhammad bin Ali bin Bilal juga termasuk orang yang berakhir dengan keburukan, silau dengan gemerlapnya popularitas. Dia tinggalkan ajaran agama. 3. Dan yang keempat, salah seorang ahli ibadah, Sa'labah bin Hatim. Sa'labah bin Hatim itu sesama dengan Nabi, dan Sa'labah bin Hatim dikakui bagaimana ketaatan ibadahnya, senantiasa i'tikaf di masjid, tidak pernah lalai sholat malamnya, jamaahnya tidak pernah lalai. Tetapi ketika dia menghadap kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini sudah bekerja luar biasa, tapi kenapa kebutuhan hidup saya masih belum bisa terpenuhi? Lalu dia minta kepada Rasul, tolong doakan saya kepada Allah, mudah-mudahan saya diberikan rezeki yang banyak. Rasul menasihati Sa'labah, sedikit yang kamu syukuri itu masih lebih baik daripada banyak tapi tidak mampu kamu mensyukurinya. Tapi Sa'labah ngotot, tidak mau. Dia minta supaya Rasul mendoakan dia. Lalu Nabi mendoakan, berdoa kepada Allah. Kemudian dengan itu Sa'labah bin Hatim menjadi orang yang kaya raya. Tapi apa akibatnya setelah dia kaya raya? Jangankan sholat malam, sholat 5 waktunya, jamaahnya lagi sudah tidak dia perhatikan. Habis waktunya mengurus ternaknya yang memenuhi bukit gunung itu karena kayanya. Lalu suatu ketika Rasul mengutus utusan minta kepada Sa'labah, keluarkan zakat dari harta yang kamu miliki. Sa'labah menolak. Lalu Nabi berpesan, nanti suatu saat Sa'labah mau membayar zakatnya, jangan terima. Betul, sesudah Nabi wafat pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Sa'labah datang ingin membayar zakat dari ternaknya yang sudah tidak terhitung banyaknya. Abu Bakar menolak zakat itu. Sa'labah bin Hatim berakhir dengan keburukan. Itulah sebabnya kita penting untuk bagaimana kita senantiasa berlindung kepada Allah dari akhir yang buruk. Jadi kita katakan
jangan sampai kita masuk kategori salah satu di antaranya. Misal, jangan sampai kita mengalami kehinaan setelah kemuliaan. Yang kedua, jangan sampai kita mengalami kekufuran setelah ketakwaan. Yang ketiga, jangan sampai kita justru mengakhiri hidup ini dengan melakukan dosa-dosa besar. Jemaah sekalian, kalau dalam riwayat senantiasa Rasul mengingatkan kita bahwa ada beberapa kelompok manusia itu tidak akan ditengok oleh Allah nanti di hari kemudian. Pertama, orang tua yang bersinah. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Itu tidak akan ditengok oleh Allah. Kenapa orang tua yang bersinah? Mereka yang mulia usia, kalau dia melakukan zina juga masuk kategori A. Tetapi orang tua yang bersinah itu karena dia sudah di ujung kehidupan, maka Allah tidak akan menyapa orang-orang seperti itu. Itulah sebabnya kalau seseorang sudah mencapai usia 40 tahun tetapi kemaksiatannya masih lebih banyak daripada kebaikannya, iblis mengecup di antara dua alisnya. Tradisi orang Arab, suami yang begitu cinta pada istrinya selalu mengecup dahi istrinya. Kalau ada orang tua yang berzina, apalagi usianya sampai 40 tahun, masih lebih banyak kemaksiatannya daripada kebajikannya, iblis mengecup di sini. Iblis berucap, inilah wajah yang dicelaka. Sudah menjelang masuk kuburan, dia masih melakukan kemaksiatan. Jemaah sekalian, karena itu saya katakan bahwa proses pensucian diri, tahapan atau prinsip-prinsipnya yang pertama, dia harus dilakukan terus-menerus. Proses yang tiada henti, yang tiada terhingga. Kalau dia justru berhenti, yang kedua kita akan kembali kepada posisi yang paling rendah. Dan yang ketiga, kita senantiasa memohon, merendah kepada Allah, memohon agar supaya hati kita jangan dipalingkan dari petunjuk. Itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, surah Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhanku, jangan engkau mencirkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Anugerahkan kepada kami kasih sayangmu, sesungguhnya engkau maha memberi anugerah. Kita dianjurkan untuk memohon itu. Bahkan di antara pesan-pesan Nabi, hadis-hadis Nabi, ada di antaranya yang menyebutkan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia dan pandangan manusia, tetapkan kami dalam petunjuk-Mu dan senantiasa taat kepada-Mu. Bahkan ada doa lagi yang dengan istilah lain bukan husnul khatimah, tetapi Allah menyebut dalam Rasul menyebut dalam doa itu, Allahumma ja'al aqibata amrina khairan. Jadi su'ul khatimah justru diberi term lain, yakni su'ul akibah, berujung pada keburukan. Atau husnul khatimah dikatakan husnul akibah. Ya, su'ul khatimah berujung pada keburukan, husnul akibah berujung pada kebaikan. Jadi dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tazkiyatun nafs, kita senantiasa berharap agar supaya dapat kita lakukan seperti apa yang dituntunkan oleh Allah, diberikan peringatannya dalam Al-Quran, dan senantiasa kita menjaga itu. Kita senantiasa mau untuk bagaimana kita berakhir dengan kebaikan. Kalau yang lalu kita bahas aspek-aspek kehidupan yang patut untuk kita sucikan. Pertama, tazkiyatun nafs. Yang kedua, tazkiyatul mal. Yang ketiga, tazkiyatul faraj, kehormatan moral. Yang keempat, tazkiyatul sultan, pensucian kekuasaan, pensucian jabatan. Jemaah sekalian, karena itu mudah-mudahan insya Allah sebagai pengantar kita lanjutkan ini
sebagai keinginan kita untuk berlindung dari akhir yang buruk. Kita tidak mau agar supaya kita nanti berakhir dengan keburukan. Kita mau semua berakhir dengan kebaikan. Husnul khatimah, husnul akibah. Paling tidak bisa maksudnya Yang 19 masih lama. Jadi masih ada 20 menit. Boleh kita share, boleh kita diskusi jamaah sekalian. Mudah-mudahan insya Allah kita semua ya, kita kajian kita teristimewa dalam kaitannya dengan topik yang diberikan kepada saya. Ini berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan atau muamalah. Ya, silakan. Jazakallah khair Pak Ustaz. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Ustaz untuk membuka sesi diskusi. Sebelum membuka sesi diskusi akan ada dua penyampaian. Penyampaian pertama, bagi jemaah yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangan sebagai indikator. Penyampaian kedua, bagi jemaah yang dipersilakan untuk bertanya, harap untuk memperkenalkan namanya agar sekiranya bisa untuk memperkuat hubungan di antara kita. Bagi jemaah yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangan. Tapi Tidak ada Bapak. Abu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar. Iya Pak. Pertanyaan saya langsung saja ya Ustaz. Apakah husnul khatimah itu Iya. adakah husnul khatimah itu didapat oleh orang-orang secara kesempatan dalam hidupnya berbuat jahat, Iya. secara dalam kehidupannya secara kesempatan. Iya. Ya begitu. Adakah apakah dapat mendapatkan husnul khatimah pada orang ini secara kasat mata dalam kehidupannya berbuat jahat. Yang kedua Ustaz, tadi disinggung anjing penjaga Anjing ashabul kahfi. Ya saya ingin tanya Ustaz, apakah anjing ashabul kahfi itu sudah ada sebelum kedua pemuda itu masuk ke gua itu? Dan yang kedua, apakah anjing ashabul kahfi itu hidup sampai 309 tahun? Terima kasih Ustaz. Baik Pak Abdullah, bagus ini pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Adakah orang yang memperoleh husnul khatimah yang secara kasat mata dalam kesehariannya dia senantiasa melakukan kemaksiatan? Jadi sekali lagi, kalau kita mau sebut sebagai husnul khatimah, bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan. Bukan tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan kita memandang orang husnul khatimah itu adalah mereka yang senantiasa tidak pernah lagi terbersih dalam dirinya, tidak pernah lagi terdengar dia melakukan hal-hal yang buruk. Bukan itu. Tetapi husnul khatimah itu adalah mereka yang pernah melakukan kesalahan, tetapi dia tidak larut dalam kesalahan itu. Dia berhenti sebelum ajal menjemputnya. Itulah husnul khatimah. Banyak contoh. Misal Fudail bin Iyad itu semua kemaksiatan sudah pernah dilakukan. Tidak ada lagi jenis kemaksiatan yang tidak pernah dilakukan. Tapi waktu dia kembali ke rumahnya dalam keadaan semboyong, dalam keadaan mabuk berat, dia mendengar orang baca Quran. Ayat yang dibaca itu adalah maknanya belum tiba ke saatnya orang-orang yang jauh dari Allah itu untuk kembali kepada Allah. Fudail ini orang paham bahasa Arab.
Setelah pulang ke rumahnya, dia tidak bisa tidur, selalu terngiang-ngiang itu ayat yang dibaca. Yang baca itu di sebuah rumah perempuan. Dia bilang, aduh. Lalu dia bangun, masih dalam keadaan mabuk. Dia jatuh. Pada saat dia jatuh, dia kemudian menangis. Dia bertobat. Dia berjanji untuk tidak lagi mengulangi kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Budaya India itu termasuk satu di antara contoh mata yang tidak akan menangis nanti di hadapan Allah. Karena dia menangis, menyadari, menyesali kesalahan yang pernah dia lakukan. Ada 3 jenis mata. Mata pertama, budaya dunia, dia tidak akan lagi menangis di hadapan Allah karena dia sudah bertobat, menangis sebelum dia meninggal. Itulah yang namanya husnul khatimah, berakhir dengan kebaikan. Bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi lagi-lagi kita sebutkan, bukan juga berarti dia laku dengan kesalahan lalu dia berharap untuk husnul khatimah. Jadi dia pernah melakukan kesalahan, tetapi dia menyadari itu, lalu dia akhiri hidupnya dengan kebaikan. Ya. Kita kasih lagi contoh Pak Abu Bakar dengan contoh lain. Jadi kalau tadi mata yang tidak menangis nanti di akhirat ada 3. Yang pertama itu tadi matanya budaya dunia. Mata yang kedua adalah Yusuf alaihissalam, mata yang dipalingkan dari apa yang diharamkan oleh Allah. Dia berpaling. Nanti bapak-bapak baca riwayat Yusuf dengan yang menggodanya itu, kalau dilihat ilmu orang-orang hukum mengatakan karina tanda itu bisa dilihat. Sekiranya katanya pakaiannya atau bajunya Yusuf yang robek itu bagian depan, pasti inisiatif untuk melakukan perzinahan itu dari Yusuf. Tetapi yang robek itu bagian belakang, itu berarti Yusuf dipaksa, dia ditarik dari belakang. Maka Yusuf termasuk nanti matanya itu tidak akan menangis di hadapan Allah, dipalingkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menunggu. Yang ketiga, mata yang tidak akan menangis nanti di akhirat adalah mereka yang kurang tidur karena dia memikirkan bagaimana agama Allah ini berkembang. Jadi mereka yang senantiasa memikirkan seperti apa ajaran agama ini untuk senantiasa terpelihara, itu termasuk mata yang tidak akan menangis nanti di akhirat. Jadi 3 jenis mata. Jadi tadi Pak Abu, dalam kaitannya dengan husnul khatimah, sekali lagi kita katakan mereka yang tidak larut dalam kesalahan, artinya tidak terus-menerus melakukan itu, tetapi dia berhenti dikarenakan dia mau untuk bagaimana dia akhir hidupnya dengan kebajikan. Banyak riwayat-riwayat begini Pak, sebagai sekalian supaya ada seorang ahli ibadah juga. Ahli ibadah itu seorang nabi di masa Musa alaihissalam. Musa, Ustaz tolong lihat ayat Quran itu berkaitan dengan wa kallama Allah Musa taklima, dan Musa senantiasa berdialog kepada Tuhan. Satu di antaranya riwayat yang disebutkan bahwa seorang hamba karena mengetahui Musa itu senantiasa berdialog dengan Allah, berbicara dengan Allah, ketika Musa kelihatan muncul, lalu hamba itu berlari, Musa tolong tanyakan kepada Tuhan, saya nanti di surga ini posisiku di tingkat berapa, pada posisi mana saya di surga. Musa bilang, bagaimana saudara, kita tahu Anda di surga, kita belum mati, kita belum meninggal, kita masih hidup. Bagaimana kau bisa tahu bahwa kau berada di surga? Apa kata Musa? Bagaimana saya tidak meyakini diri di surga? Sudah 40 tahun saya tidak makan apa-apa lagi kecuali daun yang jatuh di pangkuan saya. Saya sudah hindari semua 40 tahun. Saya cuma minum air yang Tuhan turunkan dari langit, air hujan. Apalagi yang menghalangi saya masuk ke surga? Semuanya saya sudah tinggalkan. Musa bilang, baik. Pada saat di hadapan Allah, Musa berkata, ya Allah, ada seorang hamba minta informasi di mana posisinya di surga. Lalu Tuhan mengatakan, Musa, katakan pada hamba itu, dia di neraka. Pulang.
Musa dari jauh, hamba itu berlari, tidak tahan, ingin informasi dari Tuhan. Dia peluk Musa, dia guncang-guncang badannya. Sahabat bilang segera, saya posisinya di tingkat berapa di sorga. Agak berat Musa menyatakan, tapi dia bilang sahabatku, justru Tuhan mengatakan kamu di neraka. Berteriak itu Abi. Tidak mungkin Musa, saya sudah 40 tahun hanya makan daun, tidak ada lagi yang saya makan untuk membatasi itu. Minum cuma air hujan 40 tahun. Apalagi yang menyebabkan saya masuk neraka? Tolong kau kembali kepada Tuhan, tanyakan, pasti kau salah dengar. Kata Abid itu, hamba itu. Musa juga waktu kembali kepada Tuhan, pikir-pikir juga, iya ya, masa orang 40 tahun cuma makan daun, 40 tahun cuma minum air hujan, masa masuk neraka? Ya. Tetapi ketika dia kembali kedua kalinya, Musa bilang, Tuhan, hamba itu butuh kepastian. Dia ingin kepastian darimu. Lalu Tuhan mengatakan, iya, katakan dia di surga. Kaget Musa, Tuhan, begitu cepat kamu berubah keputusan. Tadi di neraka, sekarang di surga. Apa kata Tuhan? Ketahui Musa, hamba itu sebenarnya tidak patut di surga, tidak layak di surga. Dia bilang 40 tahun dia cuma makan daun, 40 tahun dia cuma minum air hujan, dia menyendiri, dia lari dari kehidupan masyarakat, dia orang frustrasi, dia kalah dalam percaturan hidup, dia putus asa, dia tidak layak masuk surga. Tetapi kenapa saya ganti keputusan itu, saya katakan dia surga? Kau ketahui Musa, waktu tadi kamu kembali untuk menanyakan kedua kalinya, hamba itu menangis sejadi-jadinya. Dia berdoa kepada Tuhan, kalau memang tempatku di neraka, tolong besarkan badanku ini sebesar neraka jahanam, supaya tidak ada lagi orang lain masuk neraka kecuali saya. Lalu Tuhan mengatakan, itu berarti hamba itu sudah berpikir untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi tadi ketika dia menyendiri, dia ingin menganggap diri, dia mensucikan diri, hanya beribadah kepada Allah, tidak peduli orang lain. Sementara Allah ketika kedua kalinya Musa datang, dia menilai hamba itu sudah peduli kepada orang lain, karena doanya, Tuhan, besarkan badanku ini sebesar neraka jahanam, supaya tidak ada lagi orang lain masuk neraka kecuali saya. Dia berakhir dengan kebajikan, dengan kebaikan. Contoh-contoh itu banyak Pak. Itu. Terus dalam kaitannya dengan sejarah. Jadi Al-Quran nanti melalui Pak Kiai juga saya kira bisa dilihat itu dalam kaitannya dengan bagaimana itu kisah pemuda Ashabul Kahfi tentang anjing yang disebutkan bahwa sejarah menyebutkan bahwa nanti di surga ada dua jenis binatang. Yang pertama anjing Ashabul Kahfi, dan yang kedua keledai Bal'am yang dicampur oleh Bal'am yang mati karena tidak mau jalan, karena ingin mendoakan kecelakaan Musa dan kaumnya. Ya, jadi lihat itu yang jelas riwayat tentang Ashabul Kahfi banyak kita baca, banyak kita tahu. Nanti dia sadar bahwa dia sudah tidur sekian ratus tahun, itu sudah dilihat itu makanannya, sudah tidak ada lagi yang butuh, sudah tidak ada lagi dan sebagainya. Dan nanti dalam kaitannya dengan itu, nanti konfirmasi juga dengan pemahaman-pemahaman dalam ayat-ayat tentang kisah-kisah Ashabul Kahfi. Ya, Pak. Jadi dalam kaitannya dengan kajian kita, mudah-mudahan insya Allah 7-15 ya, masih ada waktu ya, masih bisa ya, masih 7 menit, masih 6 menit ya. Jadi nanti sama juga begini Pak, dalam pertanyaan itu pastikan ada anjing itu kan selalu kita bilang najis ya, ya itu menetapkan seperti itu pandangan para ulama ya berkaitan dengan kenajisan itu. Ada guru saya, guru Pak Daging juga
pernah diajar oleh Profesor Harun Nasution. Kita sebutnya GBHM, Guru Besar Harun Nasution. Pak Harun Nasution itu cendekiawan Muslim, tapi dia sangat liberal dalam memahami Islam. Tetapi dalam ibadahnya ini dapat kita pastikan, kalau dia sholat jamaah, apalagi sholat Jumat, selalu di saat pertama. Dia sangat tertib menempati waktu. Kalau orang di Pasca Sarjana Jakarta pun sudah melihat Prof. Harun lewat, pas dia bilang sudah jam 8, tidak pernah lewat dari jam 8 dia keluar dari rumah. Begitu tertibnya dia, disiplinnya dia. Dia adalah orang yang justru berpikir liberal, tetapi sangat suhud dalam kehidupan. Suhudnya itu dia tidak cerminkan pada kehidupan pakaian apa bukan, tapi dia suhudnya dia implementasikan seperti ini, Prof. Kalau dia punya janji dengan mahasiswa, dialah yang mengembangkan pasca sarjana sehingga ada di seluruh Indonesia. Kalau dia sudah janji dengan mahasiswa, maka undangan apapun yang dia terima dari luar negeri untuk seminar di luar negeri, dia akan pilih untuk tetap memenuhi janjinya dengan mahasiswa ketimbang dia akan seminar di luar negeri. Wujud kesuhudan dia implementasikan dalam pola hidup seperti itu. Tapi dalam hidupnya, karena persoalan anjing, termasuk dia itu justru memelihara anjingnya besar sekali. Kalau kita pergi ke rumahnya, lalu dia lihat itu anjingnya dia suruh masuk ke dalam. Itu temannya Imam Syafi'i datang yang memandang anjing itu najis. Jadi disuruh masuk itu anjingnya. Padahal kalau tidak ada kita, dia duduk sama-sama di sofanya. Itu Prof. Harun Nasution. Jadi dalam perspektif seperti itu dia melihat bahwa dalam kaitannya dengan kenajisan itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya, apakah masih ada jemaah yang sekiranya ingin untuk bertanya? Karena kembali ralat, mungkin waktunya sekitar 19.18 itu sudah azan Pak. Jadi pengakhiran kajian di sekitar 19.20 hingga 19.25. Silakan bagi jemaah yang sekiranya ingin bertanya. Masih ada satu pagi. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menarik kajian kali ini, Pak Ustaz. Karena barangkali itu yang kita butuhkan selama kita beribadah. Bahwa akhir dari mensucikan diri, akhir jangan sampai buruk di akhir. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz kaitannya dengan penjelasan tadi bahwa ada prinsip jangan berhenti melakukan kebaikan. Ketika berhenti maka kita akan mundur lagi. Kemudian yang kedua ada penjelasan mengatakan bahwa melakukan kebaikan itu tak terhingga atau terbatas. Mungkin sedikit perlu diberi penjelasan mengenai tak terhingga itu maksudnya apa? Maksudnya terbatas itu apa? Karena setahu saya kalau kita di dunia ini pasti terbatas. Ketika kita sudah meninggal terbatas. Tak terhingga pun juga saya kira tak terhingga itu hanya ada di tangan Allah. Yang kedua Pak Ustaz, melihat fenomena sekarang, godaan-godaan untuk melakukan kemaksiatan itu ada di depan mata. Seperti misalnya penggunaan HP, sesuatu yang tidak pantas kita lihat. Nah, itu kan salah satu godaan-godaan yang membuat kita lalai terhadap melakukan kebaikan. Mungkin ada tipsnya untuk tidak untuk kita mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khotimah. Yang terakhir Pak Ustaz, yang kita khawatirkan sebenarnya di dalam proses peribadatan itu adalah kesombongan diri melakukan ibadah. Jadi kita
kita jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah melakukan ibadah terus menerus dan tidak ada celahnya. Kemudian kita merasa kita sudah terbaik. Itu salah satu barangkali yang membuat kita secara diam-diam kita merasa dirinya sombong. Ya kira-kira menghindari hal-hal semacam ini itu barangkali ada tipsnya Pak Ustaz supaya kita yang kita harapkan itu husnul khotimah. Saya kira itu pertanyaan kami Pak Ustaz. Terima kasih. Nama saya Jumhari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi yang pertama tak terhingga, tak terbatas, itu istilah saya supaya kita bisa memahami bahwa tidak ada kata berhenti. Jadi jangan orientasikan seperti Pak katakan yang tak terhingga itu hanya dia benar. Tetapi yang saya maksud itu adalah upaya kita, usaha kita melakukan proses pensucian diri itu tidak boleh berhenti, tak terhingga. Tak proses tak tiada henti, proses yang tak terbatas, yang tak terhingga. Artinya selain dalam hal keinginan kita untuk melakukan itu secara terus menerus, kontinu, tidak boleh berhenti. Kapan kita berhenti? Kita kembali kepada kesetaraan kembali. Metodologi untuk melakukan itu coba kita lihat dalam proses tazkiyatun nafs para orang-orang yang melakukan perjalanan kepada Allah, para sufi itu ketika dia berhenti untuk melakukan itu, maka biasa kalau dia belajar gurunya bilang kau zikir ini sekian ribu kali, dia zikir. Sesudah dia kembali, gurunya nanya apa yang kamu rasakan? Begini, ulangi lagi. Jadi membuktikan bahwa proses itu tidak boleh berhenti, dia harus berjalan terus menerus. Itu yang saya sebut dengan tak terhingga, tak terbatas. Jadi tidak boleh berhenti. Begitu juga dalam hal tidak boleh memilih-milih kebaikan. Maksudnya gini Pak, ini nanti saya lakukan karena ini banyak pahalanya, ini saya tinggalkan, ini kurang pahalanya. Jangan memilih-milih begitu, karena ajaran Islam seperti yang Bapak katakan, bagaimana tahapnya, lakukan istighfar kepada Allah, memohon ampun. Lalu sesudah istighfar kita bertobat. Sesudah kita bertobat, kita melakukan banyak kebajikan. Semakin banyak kebajikan yang kita kerjakan, semakin banyak aspek kehidupan kita yang kita sucikan. Jadi jangan pilih kebaikan itu. Itu Pak. Jadi dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang bisa kita lakukan seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana orang yang takjub dengan ibadahnya. Banyak riwayat menyebutkan itu. Seorang ulama itu pernah, karena dia tidak pernah lalai sholat malam. Suatu ketika justru Allah menidurkan dia sampai tidak sholat malam. Paginya dia menangis, lalu Allah justru memberi dia informasi bahwa kalau saya tidak tidurkan kamu malam tadi, kamu akan bangga dengan ibadahmu. Kamu tidak akan mengatakan kamu tidak pernah sholat malam. Maka saya tidurkan kamu supaya kamu jangan bangga dengan ibadah. Jadi dalam kaitan seperti itu banyak seringkali riwayat-riwayat yang menceritakan tentang seperti apa kita menjaga supaya kita jangan takjub, yang merasa diri cukup dalam ibadah. Semakin banyak kita beribadah, selalu seharusnya semakin kita merasakan kita semakin kurang ibadah kita. Ibadah kita tidak akan pernah cukup bila dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ambil contoh, belum masuk Isya Ustaz, Pak. Protokol belum Isya itu. Ya. Contoh orang yang beribadah kepada Allah justru sudah beribadah 500 tahun. 500 tahun Pak beribadah. Nanti lagi-lagi saya katakan pasti ada bilang yang benar saja bahwa ada orang hidup 500 tahun. Asal baca sejarah, saya bilang baca surah, baca saja tentang Nuh. Nuh itu berdakwah al-fasanatin 1000 tahun kurang 50 tahun. Wahabsi
Jadi 950 tahun Nuh itu berdakwah. Jadi ada yang sujud 500 tahun, beribadah 500 tahun. Waktu mau dimasukkan ke, waktu dia meninggal, terus Allah bilang, malaikat masukkan ke dalam surga karena rahmat. Dia bilang, Tuhan, saya tidak mau masuk surga rahmat karena rahmat. Saya ingin masuk surga karena ibadahku 500 tahun Tuhan. Tuhan masih mengatakan, masukkan dia ke dalam surga karena rahmat. Dia bilang, Tuhan, saya mau masuk surga karena usahaku, bukan rahmat, karena usahaku. 500 tahun Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kasih masuk dia neraka. Di neraka dia tidak tahan siksa. Dia kembali ngomong, Tuhan, ampuni kelancanganku, ampuni keampuhanku. Tidak mau masuk surga karena rahmat. Sekarang saya mau masuk surga karena rahmat. Lalu Tuhan bilang, kenapa kamu tidak mau masuk surga karena rahmat? Asal kamu tahu saja, kamu lahir dari rahim ibumu dengan selamat, itu karena rahmatku. Kamu bisa tumbuh beribadah 500 tahun, itu karena saya berikan di sisi gadamu itu buah-buahan, dengan itu kamu makan. Saya keluarkan dari bumi air, dengan itu kamu minum. Itu semua karena rahmat. Kamu bilang kamu masuk surga karena ibadah, asal kamu tahu saja, ibadahmu yang 500 tahun itu kalau kamu bandingkan sebiji mata yang saya berikan belum sebanding dengan ibadah yang 500 tahun. Sebiji mata belum sebanding ibadah kita yang 500 tahun. Maka jangan bangga dengan itulah tadi contoh yang saya berikan Pak. Kenapa iblis 6.000 tahun beribadah justru berujung dengan sufur hati karena kata takabur. Iblis 6.000 tahun, apalagi kita yang beribadah kita sama sekali. Makanya selalu kita meminta, satu di antaranya seperti ayat Quran tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Asal sudah berpandang, saya kembalikan. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Ustadz atas jawaban yang sangat komprehensif. Selanjutnya untuk menutup keseluruhan kajian kita pada malam hari ini, dipersilakan kepada Bapak Ustadz untuk memberikan closing statement sekaligus untuk memberikan konklusi atas jalannya kajian kita pada malam hari ini. Dipersilakan Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu sekalian jemaah Masjid Mardia. Alhamdulillah kita sudah mengkaji 1-2 ayat-ayat Allah berkaitan dengan prinsip-prinsip berlindung kepada Allah untuk akhir yang buruk. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya termasuk orang yang tidak pernah merasa puas dengan ibadah yang kita laksanakan, tidak pernah merasa takjub dengan persucian diri yang kita laksanakan. Kita senantiasa berusaha bahwa apapun yang kita laksanakan selalu kita bergantung kepada Allah, bahwa bagaimanapun juga apa yang kita usahakan untuk agar supaya kita berakhir dengan husnul khatimah semua tergantung pada Allah. Kita hanya berusaha, insyaallah proses yang tiada henti, dia tidak pernah selesai, kita laksanakan sampai hayat menjemput kita, akhir hayat kita. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz atas penjelasannya dan telah memberikan kepada kita bahwa sebenarnya pencucian diri itu adalah sebuah hal yang tak terhingga, sehingga kita masih bisa untuk terus-menerus melakukan yang namanya kebajikan dan tidak pernah untuk gampang berpuas diri dengan apa hal yang telah kita lakukan. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya, karena mengingat zaman kita yaitu zaman digitalisasi, sudah banyak yang namanya bentuk media-media sosial, sudah banyak yang namanya bentuk teknologi informasi. Maka daripada itu kami menyampaikan kepada seluruh hadirin pada malam hari ini agar sekiranya bisa untuk mendukung Masjid Mardia Kota Makassar dalam bentuk subscribe YouTube channel Yayasan Masjid Mardia Kota Makassar, follow Instagram official Masjid Mardia, dan mengikuti Facebook page Masjid Mardia Makassar. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.